Top. Top Karomah. jelaskan, Bang Eri, kumaha karomah teh? Ya, karomah itu adalah pertolongan Allah yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun. Dan pertolongan Allah tidak bisa diatur. Nah, misalkan, ya Allah, saya minta karomah membelah diri jadi dua. Nah, ini gak bisa. Ya Allah, saya mau minta karomah berjalan di atas air. Nah, ini tidak bisa. Karomah itu murni pertolongan Allah tanpa permintaan dari seorang wali pun. Misalkan, contoh satu, ini jangan karomah. Mukjizat yang sudah mutlak dimiliki seorang nabi dan rasul. Nabi Musa tidak pernah belajar membelah lautan. Tetapi ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, Tamalin karomah, bos, mujizat tetama. mukjizat sama karomah itu sama, cuman bedanya mukjizat itu ke Nabi, karomah itu ke wali Allah. Anda tahu kan itu pertolongan Allah, karomah itu? Kumaha pertolongan Allah teh? Pakai bahasa Kayak gimana Indonesia. pertolongan Allah teh? Saya bukan orang Sunda. Ini bos, ini bos, kalem, bos, santai bos, santai. Karomah sama mujizat itu beda bos, beda. Perbedaannya gini, kalau mujizat itu hanya dimiliki oleh kepala nabi dan rasul, karomah hanya dimiliki para wali. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Apa tadi yang saya bilang? Berarti salah kaprah, hati-hati bos. Diem. Tadi saya bilang, karomah dan mujizat itu sama-sama datangnya dari Allah, namun mujizat itu kepada Nabi dan karomah kepada para wali. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Nah, ngomong gitu ya. Nah, ini percakapan direkam ini sama saya ini. Ya silakan lanjutkan bos Heri, lanjutkan. Oke, apa yang mau ditanya lagi? Silahkan. Ini nih, kemarin kan yang di teleponan kemarin Siap. Anda bilang Oke. ini bilangnya dan saya mau percaya gimana kepada Almarhumlah Abu Yuci. Siap. Sedangkan apa yang dia sampaikan semuanya bertentangan dengan Al-Quran, dengan nas Al-Quran, dengan hadis-hadis sahih. Ya, yang perihal dia bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang perihal itu bertentangan itu. Itu kan kenapa menyebutnya semuanya gitu? Semuanya bertentangan dengan nas Al-Quran. Nah, yang saya bilang semua itu, yang pertama ketika Abu Ya'uci menceritakan tentang karomah Habib Lutfi yang membelah jadi dua. Satu sudah, tidak tidur 20 tahun. Dua sudah. Terus bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani punya kunci neraka dan surga. Tiga sudah. Dan ada beberapa lagi yang belum saya publik. Ini kalau berlanjut nanti saya publik semua. Kang Mahesa juga ingin melanjutkan ini. Gini. Wali, seorang wali hanya bisa ditemui, hanya bisa diketahui oleh walinya lagi. La ya'riful wali illal wali. Dalil itu yang mau dipakai. Siapa yang bilang itu? Siapa pencetus utamanya? Sebutkan. Sebutkan siapa pencetus utama fatwa itu. Gak bisa jawab kan? Gak bisa. Kemana? Pada kemana ini? Tiga orang ini. Lanjut. Jawab pertanyaan saya. Fatwa itu kalian dapat dari mana? Siapa pencetusnya? Siapa orang pertama yang menfatwakan la yariful wali illal wali? Jawab. Jangan ketawa. Kalau merasa punya ilmu, jawab. Siapa yang punya ilmu itu? Nah, ini orang-orang gak berilmu ini. Ngajakin dia lo gak punya ilmu. Ini siapa nih yang bisa nyebutin dalil ini? Mau membela Abu Ya'uci gak punya dalil, gak punya sanggahan. Apa kata Kang Mahesa? Jangan emosi. Kalau kalian merasa berilmu, bantah narasi saya dengan ilmiah. Iya, pakai ilmiah, Kang. Saya menghormati kalian semua. Saya tidak benci sama Muhyiddin ini. Hormat, gerak. Loh, Lain bos, iya ya. Ini pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Lain bos, gini ya tuh.
saya gitu ya sebagai anak gitu ya, saya tidak merasa enak kalau pengersa bos gitu ya. Jangan sampai, diam dulu, jangan sampai ucapan kalian ini mempermalukan Abuya Uci. Kalau orang muhibinnya cuma bermodal marah tanpa ilmu. Saya tanya, la yariful wali illal wali, yang menfatwakan pertama siapa? Yang mengucapkan pertama kalimat itu siapa? Kalian tidak bisa jawab. Malu-maluin Abuya Uci kalian. Jangankan ucapan manusia, ucapan Rasulullah SAW itu ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Memalukan Abuya Uci kalian ini. Kasihan Abuya Uci, punya muhibbin kayak kalian ini cuma bermodalkan emosi, ilmunya gak ada. Jadi gini bos. Siap, monggo. Dalilnya mana? Sepengetahuan saya, jika saya bisa menjawab atau menjawab, jika tidak bisa ya maaf. Ya udah, di bab ini saya anggap kalian tidak bisa menjawab. Coba kita bahas masalah bab Abuya Uci yang membahas tentang karomnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang menolong muridnya yang tidak pernah sholat, fasik, meninggal dalam keadaan fasik. Dia tidak pernah sholat sama sekali, bermaksiat, tapi bisa ditolong masuk surga. Itu kalau menurut kami itu cerita dusta dan berbahaya. Kan itu perkataan itu kan ada di apa namanya? Manakib itu siapa yang nulis? Sebutkan orangnya, sebutkan ulamanya yang nulis manakib itu siapa? Hadis saja. Nah, hadis saja itu harus jelas periwayatnya siapa. Ada salah satu saja periwayat hadis itu pendusta, maka hadis itu disebut dhaif. Nah, ini sekedar manakib yang tidak tahu siapa penulisnya, persiapa saja periwayatnya, lalu dipidatokan di depan umum. Yang tidak sholat, ikut haul 1 tahun sekali, bisa ditolong masuk surga. Ini pernyataan yang melangkahi Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Yang pertama, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, sholat itu kunci masuk surga. Tidak akan bisa manusia ini masuk ke surga tanpa mendirikan sholat. Yang ketiga, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila orang itu sudah meninggalkan sholat, berarti dia telah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini meninggalkan nih. Kata Allah apa di surat Al-Ma'un? Coba yang hafal surat Ma'un baca. Gak ada yang hafal? Gak ada yang hafal ini? Ini 3 orang gak ada yang hafal surat Ma'un? Gimana surat Al-Ma'un? Gimana surat Al-Ma'un? Lo gak tahu Anda? Nah, ala ta'amil miskin. Lanjut. Cukup. Sampai di situ cukup. Fawailul lil musallin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kata Allah, orang yang sholat saja masih celaka. Ingat, ini belum meninggalkan sholat, tapi mereka celaka. Kenapa celaka? Dilanjutkan di ayat berikutnya, mereka yang sholat tapi riya di dalam hatinya. Ini orang yang sholat. Orang yang sholat saja mereka celaka, bagaimana orang yang tidak sholat tidak celaka? Tidak mungkin bisa orang diselamatkan dari siksa kubur tanpa mendirikan sholat. Karena sholat adalah kunci keselamatan muslim. Ada satu muhibbin yang mulia Abah Uci kemarin nelfon saya. Orang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Langsung saya tanya balik, rahmat Allah akan turun kepada suatu kaum, rahmat Allah akan turun kepada seorang manusia
apabila manusia itu beriman dan bertakwa. Rahmat Allah tidak akan mungkin turun kepada seorang apabila dia meninggalkan tiang agama, apabila dia meninggalkan kunci surga. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat adalah sholatnya para kaum muslimin. Karena apa? Orang yang mengerjakan sholat akan melatih diri kita untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Jangan hanya bermodalkan cinta, kawan, sahabat. Jangan. Cinta itu seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua cinta kepada Rasulullah SAW. Yang mereka lakukan apa? Bukan membawa pedang, melindungi Rasulullah dari ancaman kejahatan, no. Tapi mereka melaksanakan apa yang Rasulullah laksanakan, meniru apa yang Rasulullah kerjakan. Bagaimana cara Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah melakukan segala amalan, bersedekah, berjihad. Yang paling penting apa? Sholat. Mereka ini sholat bagaimana Rasulullah sholat, sampai bengkak kaki-kaki para khulafaur rasyidin. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya sholat. Tidak pernah Rasulullah membelah diri. Yang satu, hei belahanku yang satu, kamu sholat ya, saya mau perang. Gak pernah Rasulullah seperti itu. Tidak ada satupun riwayatnya. Inilah yang perlu kita kaji, kawan. Jangan sampai kita terjebak dengan kisah-kisah, cerita-cerita yang ditulis oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Naon kita sholat menang naon? Kok pakai bahasa Sunda? Gini bahasa Indonesiain. Sholat dapat apa? Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Menang naon nanya gitu. Dapat apa? Dapat apa? Loh, dalam sholat kita jangan mengharapkan apa-apa kecuali rahmat Allah. Pertanyaan saya nggak bisa dijawab, malah banyak nanya. Jadi ditanya sholat menang naon? Loh, kan sudah saya jawab. Sholat itu membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kata malain bebenangan atuh. Kok pakai bahasa Sunda? Nanti saya bahasa Madura, kalian nggak paham. Sholat, teman saya juga gini, sholat dapat apa? Bukan menjauhkan dari kemaksiatan dan kekejian, bukan. Nah, itu termasuk kita dapat. Itu rahmat dari Allah. Sholat itu membuat kita mendapatkan rahmat Allah. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu termasuk dari rahmat Allah. Itu yang kita dapat. Ari rahmat maturun sakabeh manusia. Ari rahmat maturun sakabeh manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون